Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, iman kita dibangun dan kita semakin dikuatkan. Hari ini bertepatan dengan Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus kita semua dari kuasa dosa dan maut. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung setiap dosa kita. Dan kita bersyukur karena pengorbanannya membawa kehidupan dan keselamatan bagi kita semua. Mari pagi hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu di hari Jumat Agung ini. Di hari kami memperingati kematian-Mu di atas kayu salib di Bukit Golgota. Di mana Engkau sudah menanggung setiap hidup kami. Bahkan Engkau juga Tuhan yang memberikan anugerah dan keselamatan. Melalui kematian-Mu kami beroleh hidup dan keselamatan itu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami juga mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu, urapi kami semua, dan buat kami bisa menangkap, mengerti, dan menghidupinya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini sampaikan dari Yohanes 19 ayat 30. Saya bacakan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jemaat dikasih Tuhan, peristiwa yang terjadi Jumat Agung di mana Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk ditangkap dan akhirnya disalibkan. Ingat sekali lagi, bukan karena Yesus kalah. Bukan karena Yesus tidak bisa menghindar, tetapi Yesus memang menyerahkan dirinya. Karena itu bagian dari rencana yang harus digenapi. Yang mana dia adalah anak domba Allah. Yesus Kristus adalah juru selamat dan untuk menyelamatkan umat manusia. Prosesnya, jalannya adalah memang dengan kematian di atas kayu salib itu. Sehingga peristiwa salib itu adalah peristiwa yang sangat-sangat bersejarah, sangat-sangat penting bagi kita orang-orang yang percaya. Karena melalui itu semua kita beroleh pengharapan, kita beroleh hidup yang kekal. Nah, pagi hari ini firman-Nya berkata bahwa Yesus sesudah minum anggur asam, ini posisinya Yesus di atas kayu salib. Ia berkata, "Sudah selesai." Apa maksudnya? Ya, seluruh rangkaian dari pelayanan Yesus di dunia itu diakhiri dengan pengorbanan di atas kayu salib. Ingat, itu justru inti dari semuanya. Dengan kematiannya nanti dia dikuburkan dan bangkit kembali. Itulah sesungguhnya proses bagaimana Yesus itu seperti domba yang disembelih, yang darahnya itu untuk penebusan dosa umat manusia. Jadi artinya sebetulnya kematian di atas kayu salib itu bagian dari rangkaian pelayanannya di dunia ini. Jadi bukan ketika dia menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang yang kerasukan setan, orang mati dihidupkan, bukan itu. Ya, tujuan utama bukan itu. Sebaliknya, tujuannya menyelamatkan umat manusia dari kuasa dosa dan caranya memang darahnya tercurah seperti seekor domba yang dikorbankan. Demikianlah Yesus dari atas kayu salib itu. Dia berkata, "Sudah selesai." Seluruh apa yang harus dia kerjakan selesai. Ya, jadi sebelum sampai ke tahap itu, prosesnya sangat berat. Ketika dia ditangkap, ketika dia harus menerima aniaya, ketika dia menderita dengan cambukan, menderita dengan pukulan, caci maki, diludahi sedemikian rupa. Padahal Yesus tidak melakukan suatu dosa yang harus menerima hukuman seperti itu.
Bahkan sebetulnya Pontius Pilatus sendiri mengatakan bahwa dia tidak mendapati kesalahan orang ini, kesalahan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati. Tetapi orang banyak selalu berseru, salibkan dia. Jadi disinilah sesungguhnya Tuhan punya maksud. Sekalipun berat, sekalipun memang itu ya sulit dilalui, tetapi Yesus melaluinya. Sehingga ketika semuanya sudah dilakukan, bahkan ketika dia sudah dipakukan di atas kayu salib itu, dia berkata, sudah selesai. Proses untuk karya penyelamatan umat manusia selesai di atas kayu salib. Artinya apa? Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, sesungguhnya semua dosa kita, semua hukuman dosa selesai. Karena Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib. Sehingga semestinya kita tidak lagi hidup dalam dosa. Jangan lagi dikuasai oleh dosa. Dan jangan lagi diperbudak dosa. Karena kita bukan lagi budaknya. Karena Yesus sudah menebus kita dengan pengorbanan darah yang tidak mudah. Ya, kalau Yesus ini tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa, ya seperti orang pada umumnya biasa saja mungkin tidak terlalu berat. Kenapa? Ya sudah, memang yang lemah selesai. Tetapi Yesus ini punya kuasa. Ya, dia berkuasa, dia bisa perintahkan malaikatnya, dia bisa bikin mujizat sedemikian rupa. Tetapi hari itu dia merendahkan diri, dia mengosongkan dirinya, dia menjadi manusia yang harus menerima aniaya, yang harus menerima hukuman salib. Sesungguhnya itu sesuatu yang tidak mudah. Kalau kita punya kekuatan, harus merendahkan diri seperti itu sesuatu yang luar biasa. Yesus merendahkan diri, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Ingat, hukuman salib hukuman untuk seorang yang tidak diampuni lagi kesalahannya. Saking besarnya kesalahan dan dosa. Ya, hukum dunia pada masa itu, ya hukuman mati, yaitu dengan cara disalib. Yesus disamakan dengan penjahat, padahal Yesus tidak berbuat jahat. Itulah yang tidak mudah, tetapi Yesus menerima semuanya. Sehingga dari atas kayu salib, ketika rangkaian dari proses itu dijalani, penganiayaan, dicambuk, sampai dipakukan, dan akhirnya dia harus tergantung di atas kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. Setelah itu dia menyerahkan nyawanya, mati. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan itu menggenapi semuanya. Dia genapi sampai tuntas, sampai selesai. Supaya saudara dan saya tidak menerima hukuman kekal, sebaliknya keselamatan. Maknai Jumat Agung ini dengan kita bersyukur Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kita. Bagaimana dengan hidup kita? Maukah kita memberikan hidup bagi Tuhan? Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau sudah menyelesaikan satu karya penebusan dosa melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Seperti seekor domba yang disembelih, yang darahnya dicurahkan. Demikianlah darah-Mu tercurah di bukit Golgota. Dan dari atas kayu salib Engkau menuntaskan semuanya. Sehingga satu waktu Engkau berkata, sudah selesai. Kami bersyukur Tuhan, karena sesungguhnya ketika Engkau menyelesaikan semuanya, maka selesai juga hukuman bagi hidup kami. Kami tidak menanggung hukuman lagi, karena Engkau sudah tanggung semua di atas kayu salib. Terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu bagi hidup kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menyatakan kemuliaan-Mu dan pakai kami untuk menjadi hamba-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Nyerahkan hari ini hidup kami, segala aktivitas kami, mohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan sukacita, berkat-Mu menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dan Tuhan Yesus memberkati.